Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan, Stambuk F5511901. Saya mengambil mata kuliah mikrokontroler di kelas B. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas satu mikrokontroler yang saya buat. Pada tugas ini digunakan dua software, yaitu yang pertama itu Proteus untuk membuat rangkaian, dan kedua adalah Arduino untuk membuat kode program. Baiklah, pertama-tama kita akan ke software Proteus untuk membuat rangkaian. Di sini kita klik New Project, kemudian kita beri nama. Kemudian kita klik Next. Nah, sekarang kita sudah ada di lembar kerja. Untuk memasukkan komponen, kita klik huruf P. Komponen yang pertama kita pakai adalah Arduino Uno. Nah, di sini sudah ada Arduino Uno R3, kita lakukan double klik. Kemudian kita cari komponen yang kedua, yaitu resistor. Di sini kita menggunakan resistor yang memiliki tegangan sebesar 220 ohm. Nah, untuk resistor saya akan menggunakan resistor yang ini. Lakukan double klik. Kemudian kita ke komponen yang ketiga, yaitu lampu LED. Di sini kita akan menggunakan LED green. Baiklah, di sini kita keluar. Kemudian komponen-komponennya kita masukkan ke lembar kerja. Sekarang kita masukkan lampu LED-nya. Sekarang kita masukkan ground. Ground kita letakkan di sini. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan semua komponen. Nah, sekarang semua komponen sudah disaling dihubungkan. Langkah selanjutnya adalah membuat kode program di Arduino. Untuk rangkaian yang pertama kita buat adalah blinking LED. Di sini saya sudah mempunyai kode programnya. Nah, untuk kode programnya dapat lihat di sini. Pada bagian pertama di sini terdapat sebuah array dengan tipe integer dengan nama pinlet yang di dalamnya terdapat 0, 1, 2, dan 3. Kemudian pada bagian setup ada sebuah perulangan for yang akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali untuk perintah ini yang digunakan untuk sebagai output. Lalu di sini terdapat loop. Pada bagian loop ini terdapat sebuah perulangan for yang akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali untuk perintah ini. Digital write pinlet index 1 high delay 250. Maksud dari sintaks ini adalah untuk menyalakan lampu LED, kemudian melakukan delay selama 250 milisecond. Lalu untuk perintah digital write pinlet i, low delay 250 ini bermaksud untuk mematikan lampu LED. Sehingga nanti lampu LED dapat pada perulangan pertamanya dapat mengaktifkan lampu LED yang ada pada pin 1 kemudian dimatikan, dan untuk perulangan keduanya lampu yang ada pada pin 1 akan dinyalakan lalu dimatikan sampai dengan lampu LED yang ada di pin 3. Nah, untuk proses selanjutnya adalah kita mengcompile kode program ini. Kita klik pada lambang centang ini. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita copy file yang memiliki ekstensi hex di belakangnya. Seperti ini. Nah, kita copy seperti ini.
Nah, kita copy. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi Proteus. Kita klik 2 kali pada Arduino. Lalu pada kolom ini kita paste file tadi. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita menjalankan simulasi ini. Nah, dapat dilihat di sini lampunya menyala secara bergantian. Dari lampu yang ada di pin 0, kemudian ke pin 1, kemudian ke pin 3, lalu ke pin 4. Untuk rangkaian yang kedua adalah running LED atau rangkaian lampu berjalan. Untuk rangkaian ini, kita akan tetap memakai rangkaian yang sekarang kita pakai ini. Hanya saja kita ganti kode programnya. Di sini saya sudah memiliki kode programnya. Dapat dilihat kode programnya seperti ini. Ini hampir mirip dengan kode program yang sebelumnya. Tetapi pada bagian void loop terdapat 2 perulangan. Di mana untuk perulangan pertamanya akan melakukan perulangan seperti yang tadi sebanyak 4 kali untuk perintah digital write pin left index 1 high, kemudian delay 250 untuk menyalakan lampu, kemudian keluar dari perulangan ini dan masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu melakukan perulangan sebanyak 4 kali dengan perintah digital write pin left index E low delay 250. Ini bertujuan untuk mematikan lampu LED dan melakukan delay selama 250 milisecond. Nantinya lampu LED akan menyala satu persatu, kemudian apabila semua lampunya sudah menyala, maka nantinya akan dimatikan satu persatu. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengcompile seperti tadi. Nah, di sini sudah selesai. Kita copy lagi file yang berekstensi .hex. Nah, di sini kita copy, lalu kita masuk ke Proteus lagi, kita klik pada Arduino, lalu kita masukkan file yang tadi. Di sini kita klik OK, lalu kita jalankan simulasinya. Nah, dapat dilihat di sini, lampunya akan menyala satu persatu, kemudian setelah lampunya menyala keseluruhan, maka lampunya akan dimatikan satu persatu lagi. Baiklah, untuk rangkaian yang ketiga adalah bitwise AND, di mana kita masih memakai rangkaian yang tadi, tetapi kode program yang kita pakai adalah kode program yang lain. Nah, di sini saya sudah punya kode programnya. Dapat dilihat ini adalah kode program untuk bitwise AND, di mana di sini diawali dengan pendeklarasian variabel A dan B, di mana nilai untuk A sama dengan 5 dan untuk nilai variabel B sama dengan 11. Pada void setup, di sini terdapat penentuan port DDRD, di mana port yang digunakan adalah B000111. Kemudian pada bagian bawahnya juga terdapat penentuan port. Kemudian pada void loop, di sini dapat kita lihat integer C sama dengan A dan B. Ini merupakan kode program untuk bitwise AND. Kemudian di sini dapat ada kode program port D sama dengan C. Nantinya nilai C akan dimunculkan melalui port D. Nah, langkah selanjutnya adalah kita compile. Setelah kita compile, kita copy lagi file yang memiliki ekstensi hex. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke Arduino. Kita pastekan ke sini. Klik OK. Lalu kita jalankan simulasinya. Nah, di sini kita lihat
lampu yang menyala hanya lampu yang ada pada pin 0. Hal ini dikarenakan kita lihat lagi ke kode programnya. Di sini bersifat seperti gerbang AND, di mana apabila salah satu nilai inputnya bernilai 0, maka hasilnya akan menghasilkan 0. Maka nilai outputnya akan menghasilkan 0. Kecuali nilai inputnya sama-sama menghasilkan memiliki nilai 1 dan 1, maka baru akan menghasilkan nilai output 1. Di sini dapat kita lihat untuk nilai 5, di mana hanya bagian ini yang bagian 1 dan 1 yang punya nilai 1. Yang lainnya di sini terdapat 1, 0, 0, 1, 1, 0. Sehingga lampu yang menyala hanya lampu yang ada pada pin 1, pin 0. Selanjutnya, rangkaian yang kita buat adalah bitwise OR. Di sini kita masih tetap pakai rangkaian yang tadi, tetapi akan kita ubah kode programnya. Di sini saya sudah mempunyai kode programnya. Nah, di sini dapat kita lihat kode programnya hampir sama dengan yang tadi, tetapi berbeda pada sintaks yang ini. Di sini bukan menggunakan sintaks untuk AND, tetapi untuk OR. Nah, selanjutnya kita compile. Baiklah, di sini kita akan copy file yang tadi berekstensi .hex. Kita buka lagi Proteus. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita jalankan simulasinya. Nah, di sini kita lihat lampu yang menyala ada 3 dan lampu yang mati ada 1, yaitu pada pin 1. Mari kita lihat ke kode program yang tadi. Di sini sifat dari bitwise OR sama seperti pada gerbang OR, di mana apabila salah satu nilai inputnya bernilai 1, maka akan menghasilkan nilai output 1. Tetapi apabila nilai inputnya sama-sama 0 dan 0, maka akan menghasilkan 0. Untuk rangkaian yang selanjutnya yang kita buat adalah bitwise XOR, dimana kita masih pakai rangkaian yang tadi, tetap kita akan ganti kode programnya. Di sini saya sudah punya kode programnya. Untuk kode programnya seperti ini. Dapat dilihat kode programnya seperti ini. Kode programnya sama seperti kode program untuk untuk OR dan untuk bitwise AND, tetapi sintaks yang ininya akan berbeda. Sintaks yang dipakai adalah sintaks untuk XOR. Nah, di sini kita akan compile. Kemudian kita copy lagi filenya. Kemudian kita masuk lagi ke Proteus. Lalu kita oke. Kemudian kita jalankan simulasinya. Nah, di sini dapat kita lihat lampu yang menyala itu adalah lampu yang ada pada pin 1, 2, 3, dan untuk lampu LED yang ada pada pin 0, maka dia mati. Hal ini terjadi karena dapat kita lihat pada bilangan biner untuk 5, 101, dan untuk biner 11 itu adalah 1101, di mana sifat dari bitwise XOR ini apabila nilai inputnya berbeda maka akan menghasilkan 1. Tetapi apabila nilai inputnya memiliki nilai yang berbeda maka nilai outputnya akan menghasilkan 0. Baiklah, untuk rangkaian yang terakhir adalah rangkaian bitwise NOT. Di sini kita masih pakai rangkaian yang sama. Lalu kita buka untuk kode program dari bitwise NOT. Nah,
dapat dilihat ini adalah kode program untuk bitwise node, di mana ini mirip dengan kode program yang sebelumnya seperti bitwise AND, OR, dan XOR. Hanya saja lambang yang dipakai di sini berbeda, seperti garis datar yang bergelombang. Nah, sekarang kita compile. Nah, di sini kita copy file yang memiliki ekstensi .hex. Lalu kita masuk ke Proteus. Kita copy di sini. Klik OK. Lalu kita jalankan simulasinya. Nah, dapat kita lihat di sini lampu yang menyala adalah lampu yang ada pada pin 1, pada pin 0 dan pin 2. Kemudian pada pin 1 dan 3-nya mati. Hal ini karena sifat dari bitwise node ini akan membalikan nilai yang masuk seperti inputan 1, maka apabila dimasukkan akan menghasilkan nilai yang terbalik, akan menghasilkan 0. Sehingga dapat kita lihat di sini seperti bilangan biner untuk 10 adalah 0, 1, 0, 1. Kemudian kita lihat di sini 0 akan masuk sehingga lampu LED di sini akan menyala. Sedangkan untuk satunya akan diubah jadi 0, maka sehingga mati. Dan untuk 0 di sini masuk di sini, lalu di sini akan menyala, lampu LED-nya akan menyala. Dan untuk angka satunya ketika masuk di sini maka akan mati. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.